Bab 87, Bab 2207, Pendahuluan untuk Mimpi Buruk bagian 1. Kau tahu, kata Dian Jiuzi perlahan, nadanya santai, hampir geli, namun dibumbui dengan kesombongan dingin yang tersembunyi. Dengan status dan kekuatanku, semua wanita cantik di dunia akan bersujud di kakiku, memohon, menangis, hanya untuk mendapatkan kesempatan untuk diterima sebagai salah satu wanitaku. Jari-jarinya mengencang sedikit di sekitar bilah peramal ilahi yang masih tergantung di antara mereka. Namun kau menolak. Menolak dengan cara yang bahkan mengejutkanku, sejujurnya. Kau memiliki garis keturunan yang terasa familiar, gumam Dian Jiuzi, tatapannya menyempit saat mengamatinya, cahaya keemasan berkedip-kedip di dalam pupilnya seperti api yang melingkar. Mirip dengan milikku, mirip dengan milik kerajaan ilahi tanpa batas. Ia melangkah lebih dekat, suaranya tenang, namun dibumbui dengan rasa ingin tahu yang lebih dalam, yang tidak lahir dari kecurigaan, tetapi dari intrik. Dan masih saja. Lanjutnya, auramu, kekuatanmu, itu membawa aroma kegelapan. Jenis yang melekat pada mereka yang berasal dari kerajaan ilahi Owl Butterfly. Matanya perlahan mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi kau bukan salah satu dari kami dan kau juga bukan salah satu dari mereka. Tekanan dalam suaranya semakin dalam, bukan dalam volume, tetapi dalam bobot. Tidak ada kemarahan, tidak ada tuduhan, hanya fokus yang tajam, seperti cara seorang dewa memandang teka-teki langkah yang diberikan oleh takdir itu sendiri. Aku benar-benar tertarik. Katanya, melangkah cukup dekat sehingga ruang di antara mereka terasa seperti benang yang ditarik kencang. Untuk mengetahui siapa dirimu sebenarnya. Saat dia berbicara, suara samar mulai bergema, krak-krak. Pupil mata Qian Ying'er mengecil saat kengerian melonjak di hatinya. Boom! Pedang emas, yang dulunya adalah peramal ilahi yang ditakuti, hancur dalam genggamannya seperti kaca yang rapuh. Pecahan cahaya keemasan meledak ke segala arah saat senjatanya, pertahanan terakhirnya, hancur di depan matanya. Jantungnya berdegup kencang saat kengerian menyebar di wajahnya. Namun tatapan Dian Jiuzi semakin dingin. Energi MU juga tidak murni, lanjutnya, suaranya merendah, dipenuhi dengan sikap merendahkan yang berbisa. Itu hanya bisa berarti kau pernah dinodai oleh pria lain sebelumnya. Ia mencondongkan tubuh lebih dekat, pupil matanya menyempit menjadi celah tipis, seperti ular yang akan menyerang. Tetapi, dapatkah ia dibandingkan denganku? Seorang dewa? Kemudian, tanpa berkata apa-apa lagi, ia melengkungkan jari-jarinya dan menjentikannya. Boom! Kekuatan di balik jentikan itu seperti gunung yang runtuh. Qian Ying'er terlempar ke udara, tubuhnya berputar saat darah menyembur dari bibirnya. Ia terbang seperti anak panah yang patah melintasi aula, menghantam dengan keras tepi formasi emas yang menyegel ruang itu. Benturan itu menghancurkan penghalang ilahi, dan tubuhnya jatuh ke tanah dalam keadaan kusut, gemetar, darah mengalir di sudut mulutnya. Dunia berputar dalam pandangannya. Dan di atasnya dewa itu masih berdiri. Tak bergerak. Tak tergoyahkan. Tak tersentuh. Ini bukan seperti yang direncanakannya. Semuanya, setiap kata, setiap pandangan, setiap senyum, telah diperhitungkan. Ketika menyangkut pria yang jatuh cinta padanya, mereka akan selalu melakukan apapun yang diinginkannya. Kecantikannya, kehadirannya, auranya, itu adalah senjata yang lebih mematikan daripada bilah apapun yang tidak pernah mengecewakannya. Namun, dalam waktu kurang dari sebulan sejak dia dibawa ke kerajaan ilahi tanpa batas, pria yang ingin dia manipulasi telah mengungkapkan wajah aslinya. Dian Jiuzi, penguasa ilahi amarah tanpa batas. Seorang dewa. Dia telah salah menilai pria itu,
Bukan karena dia kurang cerdik, bukan karena dia kurang pengalaman, tetapi karena pria di hadapannya bukan lagi pria yang dulu ditakuti dunia karena kegilaannya dan dipuja karena pesonanya. Topeng pria sejati yang pernah dikenakannya telah lama rusak, dihancurkan, bukan olehnya, tetapi oleh orang lain yang datang sebelum dia. Hua Caili, Dewi Jurang yang mempermalukan pengejarannya dan melukai harga dirinya. Shen Wei, wanita yang pernah berada dalam jangkauannya, wanita yang seharusnya menyembuhkan lukanya tetapi malah membuatnya lebih dingin dari sebelumnya. Kedua wanita itu telah mengukir luka di jiwanya yang tidak dapat dihapus oleh waktu atau kecantikan. Dan sekarang, Dian Jiuxi masih mencintai kecantikan. Tetapi kecantikan bukan lagi sesuatu yang dia hargai. Itu bukan lagi sesuatu yang dia kagumi atau puja. Itu hanya hiasan. Sebuah dekorasi. Sebuah piala. Itu tidak lagi memiliki kekuatan atasnya. Dia adalah dewa yang tidak membutuhkan alasan. Tidak ada persetujuan. Tidak ada pengekangan. Karena para dewa tidak butuh siapapun untuk memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Dan itu adalah kesalahan Qianye Ying-er. Dengan tubuh yang gemetar, Qianye Ying-er perlahan bangkit dari lantai yang dingin. Tangannya berlumuran darah saat dia menyeka jejak dari bibirnya. Anggota tubuhnya terasa sakit, tulangnya berdenyut, dan isi perutnya bergejolak karena rasa sakit, tetapi dia masih hidup. Jika Dian Jiuxi benar-benar bermaksud membunuhnya, dia bahkan tidak akan bernapas sekarang, apalagi berdiri. Batuk, batuk, muntah. Semprotan darah basah menyembur dari mulutnya, menodai lantai murni di bawahnya, namun mata emasnya, meskipun redup karena kesakitan, masih melotot dengan kebencian dingin pada pria itu, tidak, dewa, di hadapannya. Dian Jiuxi berdiri di sana, tenang seperti biasa, jubah emasnya berkibar bagai api suci, tak tersentuh oleh kekerasan yang baru saja dilepaskannya. Jadi, katanya, suaranya dipenuhi geli dan kekejaman, karena kau menolak menjadi milikku dengan baik, kalau begitu mari kita bermain sedikit lebih lama. Aku akan memberimu waktu untuk berlari. Dengan jentikan jarinya, formasi emas yang menyegel ruangan itu hancur satu demi satu, lenyap seperti debu tertiup angin. Dalam sekejap, jalan menuju dunia luar terbuka sekali lagi. Tanpa ragu, sosok Qianye Ying-er melesat keluar dari istana yang hancur seperti sambaran petir emas. Kepergiannya merobek udara dan menarik tatapan kaget setiap makhluk di dekatnya. Kekhawatiran menyebar ke seluruh ibu kota dalam sekejap. Di belakangnya, mata Dian Jiuxi yang seperti ular menyipit, seringai tipis melengkung di sudut bibirnya saat dia melihat sosoknya melarikan diri ke cakrawala. Saat permainan kecil kita ini berakhir, mari kita lihat siapa dirimu sebenarnya. Qianye Ying-er yang terluka terbang di langit dengan kecepatan penuh, energinya yang mendalam melonjak, tubuhnya menjerit kesakitan. Dia memanggil setiap potongan pengetahuan yang telah dikumpulkannya, setiap jalan tersembunyi, setiap titik buta di dalam kerajaan ilahi tanpa batas, menggunakan semua yang dia tahu untuk menjauhkan mereka sejauh mungkin. Tidak ada pengejar. Tidak ada bayangan di belakangnya. Namun, tidak peduli seberapa jauh dia terbang, tidak peduli seberapa cepat kecepatannya. Perasaan mengerikan di dadanya memberitahunya satu hal dengan kepastian yang mengerikan. Itu masih belum cukup. Saat dia mencapai perbatasan kerajaan ilahi, tubuhnya yang terluka melesat maju seperti seberkas cahaya keemasan. Penghalang ilahi yang kuat yang melindungi kerajaan dari debu abisal yang korosif terbelah di hadapannya tanpa perlawanan, jelas, Dian Jiuxi telah membiarkannya. Tanpa jeda, dia menerobos, dan dalam sekejap, udara berubah. Saat dia keluar dari tempat suci kerajaan ilahi, beban debu abisal kembali. Lebih berat. Lebih menindas. Debu itu menempel di kulit dan jiwanya seperti rantai yang ditempa dari pembusukan itu sendiri. Dia tidak berhenti.
dia tidak bisa. Dia terbang lebih cepat, lebih jauh, mil demi mil menghilang di bawahnya saat kecepatannya menembus langit yang sunyi. Baru setelah dia melintasi apa yang dia perkirakan sebagai beberapa juta mil, tekanan yang tak tertahankan di belakangnya akhirnya terangkat. Baru saat itulah dia membiarkan dirinya bernapas. Baru saat itulah dia menekan auranya, menghilang ke dalam kabut dunia abisal, menenggelamkan dirinya ke dalam kabut untuk menutupi kehadirannya. Tubuhnya gemetar saat dia berlutut di atas punggung batu abu-abu yang mati, dengan cepat mengumpulkan energinya yang dalam, memaksanya ke meridiannya yang hancur, berusaha keras untuk menstabilkan luka-lukanya. Namun saat napasnya mulai tenang. "Oh, jadi kamu ingin berhenti di sini?" Suara Dian Jiushi menyelinap ke telinganya seperti bisikan iblis. Matanya melebar, jiwanya bergetar. "Kau harus tahu." Suaranya bergema lagi, santai dan geli, bahwa melarikan diri dari dewa itu tidak ada gunanya. Dan kemudian, dia ada di sana. Wujudnya terwujud di hadapannya seperti sudah seharusnya, jubah emasnya berkibar lembut meskipun udaranya berat, ekspresinya tenang, tatapannya tajam dengan geli dan kekejaman. Tapi tetap saja kau mencoba. Dengan kilatan cahaya keemasan, dia sudah berada di depannya. Jarinya terentang ke depan, lambat dan hati-hati, tetapi saat hendak mencapainya, tiba-tiba, dengan semburan cahaya merah, sosok Qianye Ying menghilang tanpa jejak. Saat kilatan merah itu meletus, ekspresi Dian Jiushi berubah drastis, pupil matanya mengerut saat rasa takut melonjak melalui hatinya seperti pisau. Cahaya itu, kehadiran itu, mengingatkannya pada sebuah insiden yang belum lama ini, yang telah meninggalkan jejak yang dalam di jiwa ilahinya. Tanpa ragu, dia melangkah mundur, secara naluriah menguatkan dirinya, seolah-olah sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Namun kemudian, tidak ada apa-apa. Tidak ada serangan. Tidak ada penyergapan. Tidak ada ledakan. Hanya keheningan. Saat dia menyadari tidak ada yang terjadi, ketakutannya berubah menjadi amarah yang hebat. Indra ilahinya meledak keluar seperti badai, menyapu jarak yang sangat jauh saat dia mencoba untuk mengunci kehadirannya, tetapi itu sia-sia. Tidak ada jejak yang tertinggal, bahkan tidak ada sedikit pun auranya. Pada saat itu juga dia diteleportasi, Qianye Ying telah mendorong tekniknya, seni penyembunyian pamungkas alam Dewa Brahma, bayangan agung yang megah, hingga batas absolutnya, secara paksa meruntuhkan bentuk dan auranya menjadi kegelapan total. Segala sesuatu tentangnya, kehadirannya, napasnya, bahkan fluktuasi spiritualnya, menghilang ke dalam kehampaan. Dan tempat dia muncul kembali. Tidak lain adalah ruang singgasana, aula tempat dia dan Dian Jiushi pernah berdiri berdampingan. Dia muncul tanpa suara, tubuhnya muncul dari kilauan merah seperti bayangan yang muncul dari kabut. Berdiri di sana, di antara kemegahan dan keheningan aula kosong, dia melirik sekeliling dengan cepat untuk memastikan bahwa dia tidak terdeteksi. Ekspresinya tenang, tetapi di dalam matanya yang keemasan cahaya dingin berkedip. "Aku berutang budi padamu, Ratu Iblis," bisiknya pelan sambil meraih benda kecil tanpa jejak yang tersembunyi di angkasa, mata teleportasi jarum penusuk dunia, yang diberikan kepadanya oleh Ratu Iblis sebelum dia turun ke abis. Dengan kekuatannya untuk bersembunyi bahkan dari indera dewa sejati, dia telah menyembunyikan salah satu simpul teleportasi di dalam ruangan ini terlebih dahulu, di bawah hidungnya, tanpa pernah diperhatikan oleh Bupati Ilahi tanpa batas. Dan sekarang, itu telah menyelamatkannya. Selama waktunya di Kerajaan Ilahi tanpa batas, Qianye Ying sangat teliti. Dia telah mengajukan banyak pertanyaan, dan Dian Jiushi, mungkin terlalu percaya diri dengan kendalinya atas dirinya, telah menjawab sebagian besar dari pertanyaan itu dengan pemanjaan yang ceroboh. Beberapa rahasia, bahkan tidak perlu dia tanyakan, dia telah menawarkannya dengan bebas,
terbius oleh kecantikannya dan ilusi dominasi yang dia yakini dimilikinya. Berjalan melewati singgasana menuju ruangan di belakangnya, sosoknya bergerak seperti bisikan, kehadirannya tersembunyi di balik lapisan-lapisan penyembunyian. Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah ruangan yang diselimuti formasi kuno, formasi yang membutuhkan garis keturunan tertentu untuk melewatinya. Inilah yang selama ini ia tuju. Dengan napas dalam-dalam, ia mengulurkan tangannya, dan di ujung jarinya, setetes darah berkilauan muncul, bukan darahnya sendiri, tetapi darah yang diambilnya dari Dian Xiang. Ketika ia terluka hari itu, hari ketika ia dibawa kembali ke sini oleh Dian Jiushi. Tetesan darah jatuh ke formasi, dan selama sekejap tidak terjadi apa-apa. Namun kemudian, dengan dengungan samar dan kedipan cahaya, formasi itu merespons. Mereka berkilauan, terpelintir, dan terbelah seperti kabut di bawah sinar matahari pagi saat pintu yang tertutup rapat itu perlahan berderit terbuka. Dan di hadapannya, harta karun. Deretan barang berkilauan, artefak yang bersinar, dan material yang sangat berharga menanti, aura mereka kaya dan kuno. Namun, mengapa begitu sedikit? Itulah pikiran pertama yang terlintas di benaknya. Dia mengira perbendaharaan kerajaan ilahi akan melimpah, tak terbatas, tetapi sebaliknya, brankas itu terasa kurang, seolah-olah sudah sangat kosong. Tetap saja, dia tidak membuang waktu. Mengesampingkan keraguan itu, dia menyapu ruangan, meraih semua yang bisa dia ambil, tangannya cepat dan tegas. Setiap barang lenyap ke dalam penyimpanan spasialnya, gerakannya tajam dan lancar. Jika aku tidak punya sumber daya, aku akan mengambilnya darimu. Dia tersenyum saat itu juga, dia menghilang dalam kilatan merah sekali lagi. Setengah jam kemudian, tekanan ilahi yang mengerikan turun ke kerajaan ilahi tanpa batas seperti murka surga itu sendiri. Kemarahan dewa meraung di langit saat alam dewa bergetar di bawah bebannya. Sayangnya bagi dewa yang telah kembali dengan marah, Qianye Ying sudah lama pergi. Kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu. Dentang-dentang. Derak rantai yang lembut dan berirama bergema melalui ruangan yang redup dan hampa, hanya diiringi oleh suara napas yang dangkal dan keheningan berat yang memenuhi setiap sudut ruangan. Seorang pria bergerak perlahan dari satu sudut ke sudut berikutnya, langkahnya berat, terseret, terbebani bukan oleh berat fisik rantai, tetapi oleh berat jiwanya yang hancur. Meskipun sekarang ada pengunjung di ruangan itu, tahanan itu tidak mendekat. Sebaliknya, dia secara naluriah menjauh, seolah-olah jarak saja dapat melindunginya dari konfrontasi yang tidak lagi mampu dia hadapi. Tahanan itu, yang dulunya seorang dewa, dulunya seorang pria dengan martabat dan komando berdaulat yang tak tertandingi, sekarang menjadi cangkang kosong dari dirinya yang dulu. Bupati ilahi kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu yang dulu perkasa, Qi Heng, sekarang tampak seperti manusia tua yang dilucuti dari kesombongan dan kekuasaan. Rambutnya, yang dulunya keperakan dan berkilauan ilahi, telah kusam menjadi abu-abu tak bernyawa. Matanya, yang dulu cukup tajam untuk menembus kepalsuan, kini tak lagi memancarkan cahaya, tak lagi memiliki tekad, hanya kelelahan yang tak berujung. Dan yang mungkin paling menyedihkan dari semuanya, rantai yang mengikatnya tidak dipasang oleh orang lain. Dia telah menempanya sendiri. Dia telah menggunakan kekuatannya yang mendalam untuk menciptakannya. Dan dengan tangan yang pernah memerintah kerajaan, dia telah mengunci dirinya sendiri di dalam aula keputusasaan yang terpencil ini. Aku bahkan tidak merantaimu, kau tahu. Suaranya tenang, tidak mengejek atau simpatik, tetapi dipenuhi dengan kebenaran yang menusuk lebih dalam dari bilah apapun. Yang berdiri di hadapannya tak lain adalah Pan Buang, putranya, Bupati Ilahi berdaulat gerhana saat ini. Dia menatap ayahnya, bukan dengan kebencian atau dengan cemoohan, tetapi dengan semacam kekosongan, kelelahan emosional yang lahir dari tahun-tahun kesunyian, kemarahan,
dan kehilangan. Ki Heng tidak mengatakan apa-apa. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Perlahan, ia kembali duduk bersandar pada batu yang dingin itu, matanya terpaku pada kehampaan, seperti orang yang telah lama kehilangan hak untuk bermimpi. Pan Buang terdiam cukup lama, memperhatikan sosok yang dulu perkasa itu kini hancur berkeping-keping. Akhirnya, suaranya memecah kesunyian sekali lagi. Dulu, aku berada di posisi yang sama sepertimu sekarang. Nada suaranya rendah, berat dengan sesuatu yang berbatasan dengan kesedihan dan kepahitan yang tertahan. Apakah kau akhirnya mengerti rasa sakitku? Tatapannya tak goyah saat ia menatap pria yang pernah menyingkirkannya, pernah berdiri tegak, tak tertekuk, sementara ia ditundukkan. Dan pada saat itu, mata Ki Heng bergetar. Tubuhnya sedikit bergetar. Aku kehilangan ibuku, cintaku, dan ayah. Suara Pan Buang sedikit bergetar, bukan karena kelemahan, tetapi karena beban emosi yang telah lama terkubur di bawah tahun-tahun keheningan, kemarahan, dan kepasrahan. Satu-satunya orang yang tersisa di dunia ini meninggalkanku. Dengan kata-kata itu, ia perlahan duduk di lantai yang dingin, menurunkan dirinya ke tingkat yang sama dengan pria yang hancur di hadapannya. Ia tidak lagi tampak seperti bupati ilahi yang berdaulat, tidak lagi membawa beban dewa sejati, tetapi hanya seorang putra, seseorang yang pernah memandang ke atas dengan harapan, hanya untuk disambut dengan penolakan dingin. Tidak ada jeruji besi di sini. Tidak ada penjaga. Tidak ada kunci. Tidak ada penjara. Rantai itu buatan sendiri. Dindingnya ilusi. Segala hal tentang tempat ini adalah manifestasi dari rasa bersalah Ki Heng sendiri, pengasingan yang dipaksakannya sendiri, cermin dari pikiran yang hancur yang menolak menghadapi dunia luar. Pan Buang tidak banyak bicara. Dia tidak perlu bicara. Dia hanya menatap pria yang pernah berdiri tak tersentuh di hadapannya, dan dengan tenang mengatakan kebenaran yang selalu membusuk di hatinya. Aku kehilangan segalanya, bisiknya, jadi kupikir aku akan melakukan hal yang sama padamu. Dia tidak mengatakannya karena dendam. Tidak ada racun dalam suaranya. Itu hanya kebenaran. Pembalasan seorang anak tidak lahir dari kebencian, tetapi dari rasa sakit untuk sesuatu yang tidak pernah terbalas. Di seberangnya, tubuh Ki Heng semakin gemetar, tampak gemetar saat keheningan yang mengikutinya menekan seperti catok. Matanya, yang dulu redup dan tak bernyawa, kini memerah, bukan karena amarah, tetapi karena rasa bersalah yang mentah dan luar biasa yang telah berusaha keras ia tekan. Dalam waktu singkat sejak ia menyerahkan kekuasaannya kepada Pan Buang, sejak hari ia merasakan beban penuh ketidakberdayaan dan melihat putra yang telah ia singkirkan bangkit di atasnya, ia mulai melihat. Dan sekarang, duduk di sini, menatap perwujudan kegagalannya, bukan sebagai dewa, tetapi sebagai seorang ayah, ia tak dapat lagi menahannya. Ia menyadari sekarang, dengan sangat jelas, pria macam apa ia sebelumnya. Ayah macam apa yang telah gagal ia jadikan. Dan meskipun kekuatannya yang mendalam tetap tak tersentuh, pengolahannya tak terputus. Hatinya, jiwanya, keinginannya, tidak ada bedanya dengan pria lumpuh. Menatap ayahnya untuk terakhir kalinya, Pan Buang perlahan bangkit berdiri. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi tatapannya bertahan sebentar, penuh dengan 1000 hal yang tidak terucapkan, kemarahan, kesedihan, duka, tetapi juga kelegaan. Dengan jentikan jarinya, kekosongan di dalam ruangan bergetar, riak menyebar melalui ruang itu sendiri seolah-olah realitas tunduk pada keinginannya. Kemudian, satu demi satu, sosok-sosok mulai jatuh ke lantai, masing-masing terluka dalam tingkat yang berbeda-beda, beberapa hampir tidak sadar, yang lain memegangi sisi tubuh mereka, wajah pucat dan terkuras, tetapi semuanya jelas-jelas hidup. Wajah-wajah yang dikenal, jiwa-jiwa yang dikenal.
suara Pan Buang memecah kesunyian untuk terakhir kalinya. Tetapi pada akhirnya, katanya pelan, tanpa menoleh ke belakang, "Aku bukan kamu." Dengan kata-kata itu, dia berbalik dan berjalan pergi, langkah kakinya ringan, tetapi meninggalkan kehadiran yang bergema di seluruh ruangan. Pintu-pintu berat itu menutup perlahan di belakangnya, menyegel ruang dalam keheningan total sekali lagi. Ki Heng duduk membeku, matanya terbelalak, tidak dapat memproses apa yang baru saja terjadi. Kemudian, ketika kehadiran Pan Buang akhirnya menghilang, ketika keheningan kembali tenang, ia bergerak. Dengan kaki gemetar, ia merangkak berdiri, terhuyung ke depan seolah-olah tanah di bawahnya adalah kaca yang rapuh. Ia bergegas ke tubuh terdekat, berlutut, tangannya gemetar saat ia mengulurkan tangan. Denyut nadi, kehangatan, hidup. Napasnya tercekat. Air mata, panas, tak terkendali, meledak dari matanya saat ia jatuh ke depan, dahinya menempel ke tanah saat isak tangis mengguncang tubuhnya yang hancur. Kerajaan ilahi malam abadi. Muntah. Batuk yang keras merobek keheningan gelap ruangan saat Shen Wuyanye membungkuk. Aliran darah kental dan menghitam memercik ke lantai obsidian yang dingin di bawahnya. Tubuhnya yang ramping bergetar, pembuluh darah di sekujur tubuhnya berdenyut dengan sisa-sisa racun mematikan yang hampir menghabiskan bahkan tubuh ilahinya. Namun perlahan-lahan kulitnya, yang dulu pucat dan ternoda oleh warna pucat, mulai mendapatkan kembali cahaya alaminya, kekuatan ilahi di dalam dirinya kembali hidup. Panas yang membakar dari nyala apinya yang dalam menyala di dalam tubuhnya, mengalir melalui pembuluh darahnya saat dia duduk bersila, memanggil semua kekuatan nyala api asalnya untuk satu tindakan pemurnian terakhir. Energi kegelapan hitam dipaksa keluar dari setiap pori-pori keberadaannya, menguap di udara dengan desisan, hingga tidak ada yang tidak murni yang tersisa. Dan kemudian, keheningan. Dia membuka matanya. Mereka masih buta, namun mereka bersinar dengan kecemerlangan yang mengerikan dan ilahi. Bagi Shen Wuyanye, bahkan tanpa penglihatan, dunia terbuka di hadapan akal sehatnya. Kegelapan yang luas di kerajaannya, angin yang berbisik melalui jurang, aura gemetar dari rakyatnya yang berlutut jauh di balik tembok istana, dia bisa merasakan semuanya. Pan Buang. Gerutunya, suaranya rendah dan berat, seperti badai yang hampir pecah. Auranya mulai melonjak, api ilahi menjilati udara di sekitarnya saat ruangan mulai retak. Kemudian, kebenaran ini, aku tak akan pernah membiarkannya pergi. Suaranya meledak seperti guntur di seluruh kerajaan. Tanah berguncang. Langit bergemuruh. Shen Wuyanye, penguasa kerajaan ilahi malam abadi yang menakutkan dan tak kenal ampun, telah pulih sepenuhnya.